Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Kang Rohim Official, ini adalah segmen terbaru dari channel Kang Rohim yang akan mendiskusikan secara khusus tentang masalah dan solusi menghadapi suami yang selingkuh atau suami yang sudah berhenti selingkuh. Di sini masih bersama guru kita Kang Rohim yang akan kita serap ilmunya agar siapapun istri yang saat ini punya masalah suaminya selingkuh atau punya luka batin akibat perselingkuhan suami bisa cepat pulih dan kembali bahagia. Ya. Assalamualaikum guru, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Baik, di chapter ini secara spesifik kita akan bahas mengenai satu pendapat guru yang bilang bahwa istri tidak bisa mengubah hati suami yang selingkuh. Dan guru berpesan agar menyerahkan semuanya pada Allah. Padahal sebagai wanita mungkin saya juga berat untuk melakukannya. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan, mengapa istri cenderung merasa ingin mengendalikan situasi atau mengubah perilaku suami sendiri? Bagaimana? Mengapa istri cenderung merasa ingin mengendalikan situasi atau ingin mengubah perilaku suami yang buruk itu? Mereka egois ingin merubahnya gitu loh. Istri pengen jadi ini ya, pelopor kebaikan gitu ya. Ya, itu wajar ya. Artinya ketika ada gejolak itu manusia akan menggeliat. Nah, penglihatan ini harus disertai dengan kekuatan Allah. Kalau penglihatan seorang istri, pemberontakan seorang istri dan tidak bisa merubah suami, ya serahkan ke Allah. Ada satu surat Al-Anfal 24, di situ dijelaskan bahwa manusia itu dibatasi dengan keinginan hatinya. Artinya apa? Tidak semuanya hati itu bisa dikendalikan oleh manusia. Bahkan hanya sedikit yang bisa dikendalikan manusia. Tapi yang sangat bisa mengendalikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan kalau Anda menggeliat boleh. Tapi jangan sampai berharap merubah hatinya. Perubahan itu akan terjadi ketika Anda justru berserah diri pada Allah. Ya, begitu ya. Lalu apa yang perlu kita pahami tentang peran manusia dan peran Allah dalam mengubah hati seseorang? Peran manusia berikhtiar, berusaha ya. Sabar itu berikhtiar. Sabar itu bukan menerima. Ya wis lah, apa-apa lah. Itu artinya menyerah, bukan sabar ya. Sabar itu wasta'inu bisa berbasolah. Jadi pertolongan Allah akan datang ketika kamu sabar dan berdoa, sholat. Sabar itu berikhtiar, bukan menerima. Beda ya. Sabar dan menerima itu beda. Sabar itu berikhtiar untuk mencapai perubahan. Kemudian kalau menerima itu menyerah. Itu jangan, itu nggak boleh. Menurut saya nggak boleh. Tapi kalau saya pilih menerima, ya enggak, itu pilihan. Ya silakan ya, itu adalah pilihan Anda gitu. Kemudian sholat itu makna dasarnya adalah doa. Selain sholat fardu, saya sarankan sholat sunnah yang bisa nanti di situ kita berdoa atas izin Allah, diberkahi Allah untuk mengharmoniskan rumah tangga. Misalkan contoh doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kan, ya Allah, jadikan suami saya, pasangan saya, kemudian anak-anak saya adalah orang yang menyejukkan hati. Jadi di situ kalau Anda berkeinginan seperti itu, Allah akan mendengar doa dari makhluknya, sehingga Allah akan menata secara tidak terduga-duga. Allah akan mengharmoniskan rumah tangga Anda. Gitu. Ya. Mengapa hati manusia dianggap berada di bawah kendali Allah? Apakah bisa dijelaskan, Guru? Dianggap? Ya. Ya bukan dianggap, ya memang begitu. Ya
Semua ini diciptakan oleh Allah. Jadi paling mudah adalah kita berserah pada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta, yang menguasai ciptaannya. Rabbil alamin, dengan manifestasi ayat-ayat Asmaul Husna yang banyak nama Allah yang Maha Agung itu. Itu aja. Jadi kita harus berserah pada Sang Maha Pencipta. Yeah. Lalu apakah istri memiliki kekuatan untuk mengubah hati suami? Memiliki kekuatan. Ya, memiliki kekuatan. Iya, memiliki. Kalau dia tahu kekuatannya ya. Karena hubungan itu kan ditunjang 3 hal ya. Karena satu adalah karena komitmen. Kemudian komunikasi, kemudian hubungan intim. Nah, di dalam komitmen ada nggak rasa kekuatan istri terhadap suami? Dia melit bagian apa? Atau dia dianggap penting di bagian apa? Kekuatannya berarti itu dari komitmen. Kemudian komunikasi, apakah komunikasi seorang istri itu bisa dianggap penting oleh suami? Kalau memang penting, komunikasi mendamaikan diri, maka ini bisa menjadi kekuatan bahwa dengan komunikasi istri yang baik akan menjadikan suami menjadi berubah hatinya. Kemudian hubungan ini bukan hanya seksual ya, tapi hubungan dalam misalkan ya bagi hak dan kewajiban, misalkan hubungan kewajiban, misalkan istri sebagai ibu yang baik, itu kan hubungan antara suami istri yang punya anak. Juga suami juga begitu, menjadi ayah yang baik, itu juga menjaga hubungan. Apakah bisa baik atau bisa sinkron atau bisa memberi kekuatan itu jika memang dia menjalankan kewajibannya dengan baik, dengan bahkan sempurna. Itu akan menjadi kekuatan. Lalu apa dampaknya jika istri terus berusaha memaksakan perubahan pada suami tanpa melibatkan Allah? Memaksakan perubahan suami tanpa melibatkan Allah. Efeknya kesal diri Anda. Karena ini urusan Allah, bukan urusan Anda. Kamu sebagai seorang istri bisa menguasai gitu. Nggak mampu manusia. Kalau menasihati menasihati boleh, tapi semampunya ya. Kalau udah mentok diserahkan ke Allah yang Maha Mampu. Kalau Anda sampai berusaha dengan kekuatan semaksimal mungkin, bahkan sudah nggak kuat dimaksimalkan, ya jeblok. Gitu ya, serahkan ke Allah. Tapi tetap ada ikhtiarnya ya. Sabar itu adalah ikhtiar menuju perbaikan. Bukan menerima pasrah aja. Sekarang lah apa selingkuh, bosok barangnya misalnya gitu ya. Lah, tapi susah sendiri kan. Misalkan terjadi sakit kelamin atas suami Anda kan susah ngerawatnya. Makanya berdoa yang baik. Bagaimana menyerahkan urusan hati suami kepada Allah dapat memberikan ketenangan bagi istri? Kalau penyerahannya benar ya. Penyerahan itu semua yang tidak mampu ditampung oleh otak istri, serahkan ke Allah. Itu yang benar begitu. Setelah diserahkan, jangan dipikir, jangan dirasakan. Lakukan dengan perilaku yang baik. Saya pengen jadi istri yang bahagia. Saya masak, saya ngerawat anak, saya dandan diri, saya butuh misalkan perhiasan. Lakukan itu. Butuh kekuatan batin yang mendamaikan, menteramkan, misalkan dengan tasbih ar-rahim, dengan cincin ar-rahim. Boleh kalau itu memang mampu Anda maharkan. Anda beli, Anda bisa lebih membahagiakan diri, damai diri. Itu yang dilakukan. Jangan sampai utak-atik atau mengungkit-ungkit masalah itu kembali. Dengan cara berpuasa itu, maka Allah akan merubah dengan cara yang menyenangkan. Bahkan Anda tidak akan duga.
Itu sudah banyak dialami oleh klien-klien yang datang kepada saya, yang mengikuti saya, nuruti apa yang saya perintahkan atau saya ajarkan amalannya. Lalu bagaimana doa dapat menjadi senjata utama istri dalam menghadapi perselingkuhan? Doa dapat menjadi senjata. Ya, kita manusia dianjurkan berdoa. Ya. Bahkan diperintah berdoalah. Allah mengatakan berdoalah kepadaku. Itu senjata. Artinya kita tidak bisa punya kekuatan sendiri untuk merubah manusia. Kita butuh yang lebih besar pengaruhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa pada Allah. Sangat penting berdoa itu. Lalu apa doa khusus yang bisa dipanjatkan untuk memohon agar suami diberi hidayah, Guru? Doanya, kalau saya ngasih doa yang simpel aja, baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, itu saja. Tidak usah banyak-banyak. Doa banyak justru Anda menjadi khawatir, atau justru Anda rewel, atau Anda berharap banyak, kemudian Anda bisa jadi ketika doa itu saya sudah doa panjang agar saya dikabulkan Allah, tapi di situ Anda masih punya rasa sakit hati, rasa kesal, rasa marah, justru doa itu membuat Anda sulit. Pakailah doa yang mudah dan simpel itu. Rayu Allah dengan manifestasi Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Udah. Mengapa penting bagi istri untuk memperbaiki hubungan dengan Allah sebelum berharap perubahan dari suami? Penting. Tujuan ini adalah agar si orang istri ini tidak terlalu banyak ngurusi urusan suami yang menyakitkan dirinya. Dan hubungan ke Allah ini juga harus ada tata caranya. Tidak semua orang bisa mengatur hubungan kepada Allah dengan cara yang baik dan benar dan membahagiakan. Maka di situ seorang perlu adanya guru, perlu adanya pembimbing untuk bisa mengatur kebahagiaan itu. Jangan, wah, saya nggak mau ngurus suami, saya tahajud dari jam 10 sampai jam 4 subuh, yaitu ya, artinya tahajudnya dipaksakan gitu, sampai nggak tidur. Ya itu kan dia tidak memahami dirinya sendiri. Maka bahwa tidur itu juga ibadah. Iya. Apa saja amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam situasi sulit ini, Ustaz? Amalannya, amalannya banyak duduk. Mungkin selama ini orang-orang yang tersakiti seperti ini, setahu pemahaman saya saya memahami dari orang-orang yang diselingkuhi itu karena dia tidak banyak duduk. Banyak duduk artinya tafakur, mengintrospeksi diri, berzikir pada Allah. Itu jarang. Dia liar ya, sak karepe dhewe. Akhirnya wayahe bojone butuh mangan, wak karepe dhewe, dolean, enggak banyak duduk. Akhirnya si suami akan dapat perhatian dari orang lain, sehingga terjadilah perselingkuhan itu. Perbanyaklah duduk, pahami diri, kemudian atasi apa yang kiranya bisa disempurnakan dalam kewajiban rumah tangga. Nah, disitulah akan ada perubahan yang signifikan. Mengapa penting bagi istri untuk fokus memperbaiki dirinya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah? Mengapa penting bagi istri untuk memfokuskan memperbaiki dirinya dan menyerahkan hasil kepada Allah? Ini sangat penting. Ini lebih penting dari memperhatikan hati suami ya. Jadi hati suami setelah Anda memperhatikan cinta kasih Allah. Karena dengan kita memahami cinta kasih Allah, secara tidak langsung Anda titip salam cinta kasih kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia akan mencerminkan aura kepada si orang yang mencintai Allah dengan memasarkan hati itu,
Sehingga si suami ini akan mendapatkan perubahan dari tanpa harus berkata. Bahkan banyak cara yang sudah saya sampaikan ketika seseorang konsultasi ke saya, memaharkan amalan saya. Itu ada cara-cara yang memang sudah tanpa bicara seseorang bisa berubah orang lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang terakhir, apa pesan untuk menguatkan istri agar tidak putus asa dan selalu yakin akan pertolongan Allah? Oke. Diam ya. Diam itu juga kekuatan. Jadi diam tapi yang membahagiakan. Ketika diam seseorang istri tidak membahagiakan, Anda sampaikanlah kepada konsultan yang Anda percayai. Tidak dosa. Istri itu sehat ketika bicara ya. Tapi kalau dengan diam Anda sudah lebih sehat, Anda sudah bisa menetralisir sakit hati, rasa kesal, ya silakan diam. Di dalam diam itu Anda berdoa pada Allah. Ketika seseorang diam dan menyadari kesalahannya, maka di situ adalah lampu hijaunya akan mulai nyala kembali. Di situ Allah akan memberikan jalan kebaikan, keharmonisan dan kebahagiaan. Yang penting diam yang bahagia ya. Kalau Anda diam tapi masih ngerundel, sampaikan kepada konsultan yang Anda percaya. Itu saja. Baik, terima kasih guru. Saya rasa ilmunya luar biasa sekali. Dan semoga saja pemirsa yang menonton video ini bisa menyerap dan menangkap ilmu yang guru berikan, serta semoga para istri yang saat ini sedang terluka bisa cepat pulih dan kembali bahagia. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.